Ilusi kehebatan, kisah di balik Dunning-Kruger Effect. Ketika rasa tahu membutakan kita. Di sebuah kantor kecil di pinggir kota, ada seseorang karyawan bernama Roni. Ia baru saja bergabung dengan tim marketing sebuah perusahaan teknologi. Roni dikenalkan sebagai sosok percaya diri, bahkan cenderung blak-blakan. Saat pertama kali bergabung, ia dengan yakin berkata kepada manajer, "Saya yakin saya bisa mengubah strategi pemasaran kalian menjadi lebih efektif. Ini terlalu sederhana." Rekan-rekannya tersenyum kecil. Bukan karena kagum, tapi karena mereka tahu dunia pemasaran tidak sesederhana itu. Namun, Roni tetap berjalan dengan kepalanya tegak, membawa ide-ide yang menurutnya revolusioner. Hingga akhirnya, ia harus menghadapi kenyataan yang tidak semanis teorinya. Perjalanan Roni dari rasa paham hingga jatuh ke realita. Pada minggu pertama, Roni menyampaikan ide-idenya dalam sebuah presentasi kepada tim. Ia menyebutkan bahwa strategi digital marketing yang selama ini dijalankan perusahaan sudah usang. Kita perlu iklan video, kita buat konten viral, serunya dengan semangat. Meski tim berkali-kali menjelaskan bahwa perusahaan memiliki keterbatasan anggaran dan konten viral membutuhkan analisis mendalam, Roni tetap ngotot. Ia memandang remeh tantangan itu dan berkata, "Ah, itu hanya soal keberanian mencoba, gampang." Dengan persetujuan manajer, Roni diberikan kesempatan untuk memimpin satu kampanye pemasaran. Ia yakin hasilnya akan memukau. Namun, apa yang terjadi kemudian justru membuka mata banyak orang, termasuk Roni sendiri. Kampanye itu gagal total, anggaran membengkak dan hasil engagement rendah. Dan konten yang ia buat bahkan tidak menarik perhatian audiens. Ketika rekan-rekan lain mencoba memberi masukan, ia akhirnya mengakui, "Saya pikir saya lebih mudah. Ternyata saya salah." Apa yang sebenarnya terjadi? Roni adalah contoh nyata dari fenomena psikologis yang disebut Dunning-Kruger Effect. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, pada tahun 1999. Fenomena ini menggambarkan kecenderungan orang dengan pengetahuan atau keterampilan yang minim untuk melebih-lebihkan kemampuannya. Dalam bahasa sederhana, semakin sedikit yang kita tahu, semakin besar pula kemungkinan kita merasa tahu segalanya. Mengapa bisa begitu? Pertama, kekurangan pengetahuan membuat orang tidak menyadari keterbatasannya. Orang seperti Roni tidak memiliki cukup informasi untuk memahami betapa rumitnya suatu masalah. Ketika ia melihat strategi pemasaran, ia hanya melihat permukaan tanpa memahami detail teknis atau tantangan yang lebih dalam. Kedua, rasa percaya diri berlebih dan menghalangi kesadaran diri. Kepercayaan diri Roni berasal dari pengalamannya yang minim. Ia belum pernah gagal sebelumnya, sehingga tidak tahu betapa sulitnya dunia nyata. Ketiga, ironi. Semakin berpengalaman, semakin rendah percaya diri. Orang yang benar-benar ahli justru cenderung meremehkan kemampuan mereka. Mereka sadar betapa banyak hal yang belum mereka ketahui. Kisah seorang ahli, kontras yang menarik. Di tim marketing itu ada seorang senior bernama Linda. Ia sudah bekerja di industri ini selama 10 tahun. Namun Linda jarang berbicara dengan nada percaya diri seperti Roni. Ketika diminta pendapat, Linda sering berkata, "Saya perlu mempelajari lebih jauh sebelum membuat keputusan." Mengapa Linda tidak terlihat percaya diri? Meskipun jelas ia lebih berpengalaman. Jawabannya juga terkait dengan Dunning-Kruger Effect, tetapi dalam spektrum yang berbeda. Linda berada di sisi lain dari fenomena ini. Sebagai seseorang yang sangat memahami bidangnya, ia juga menyadari betapa kompleksnya dunia pemasaran.
Ia tahu ada banyak faktor yang tidak bisa ia kontrol, dan ini membuatnya tampak lebih hati-hati. Pelajaran dari ilusi kehebatan. Dari kisah Roni dan Linda, kita belajar bahwa pengetahuan adalah pedang bermata dua. Ketika kita tahu hanya memahami sebagian kecil dari sesuatu, kita cenderung merasa tahu segalanya. Namun, ketika kita terus belajar dan mendalami suatu bidang, kita akan menyadari betapa luasnya hal yang belum kita ketahui. Lantas, bagaimana cara menghindari jebakan Dunning-Kruger effect? Pertama, terus belajar dan berlatih. Semakin banyak kita belajar, semakin kecil kemungkinan kita terjebak dalam ilusi kehebatan. Jangan pernah puas dengan pemahaman dasar. Kedua, dengarkan kritik dan masukan. Seperti yang dialami Roni, kritik adalah cermin yang membantu kita melihat kekurangan. Jangan takut menerima masukan dari orang lain, terutama mereka yang lebih berpengalaman. Ketiga, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami ini atau saya hanya merasa tahu? Terakhir, bersikap rendah hati. Kita tidak perlu tahu segalanya. Linda adalah contoh bagaimana kerendahan hati justru mencerminkan kebijaksanaan. Dari Roni untuk kita semua. Setelah kampanyenya gagal, Roni berubah. Ia mulai bertanya lebih banyak kepada Linda dan rekan-rekannya. Ia tidak lagi merasa menjadi orang paling tahu, tetapi malah menjadi orang yang paling ingin belajar. Dalam perjalanan ini, Roni memahami satu hal penting, bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu, selama kita mau terus belajar. Kisah Roni adalah cermin bagi banyak dari kita. Mungkin tanpa sadar, kita pernah merasa seperti Roni, yakin dengan kemampuan yang ternyata belum seberapa. Namun dengan menyadari adanya Dunning-Kruger effect, kita bisa melangkah ke arah yang lebih bijaksana. Jadi, lain kali ketika kita merasa terlalu percaya diri tentang sesuatu, mari berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar tahu atau hanya sekedar merasa tahu?